Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel 1001 Doa. Ada sebuah kisah menarik di zaman Islam dahulu yang membuat kita akan lebih semangat lagi dalam mengejar mimpi-mimpi. Kisah ini menceritakan seorang penjual roti yang bermimpi bertemu dengan imam besar. Imam tersebut bernama Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal merasakan getaran di dalam hatinya, seperti ada yang memanggil beliau untuk berkunjung ke kota Basrah, salah satu kota di daerah Irak. Tetapi beliau tidak memiliki janji dengan siapapun untuk berkunjung ke kota tersebut. Tetapi Imam Ahmad tetap menuju ke kota Basrah untuk memenuhi dari getaran jiwanya tersebut. Dan sesampainya di kota Basrah, Imam Ahmad akhirnya menunaikan sholat dan beristirahat sejenak di salah satu masjid di sana. Niat hati Imam Ahmad bin Hambal setelah sholat, ia berbaring sebentar untuk tidur karena kelelahan selama perjalanan. Kemudian datanglah salah satu marbot masjid tersebut menghampiri Imam Ahmad dan menyuruh Imam Ahmad untuk keluar dari masjid, jangan tidur di dalam. Akhirnya sang imam pun keluar dari masjid dan beliau itu tidur di halaman masjid. Dan lagi-lagi sang marbot pun datang menghampiri sang imam. Beliau menyuruh sang imam untuk tidak tidur di dalam masjid maupun di luar masjid. Dan di seberang lokasi dari masjid tersebut ada salah satu ruko yang menjual roti. Sang penjual roti di ruko tersebut akhirnya melihat kejadian itu. Kemudian dari seberang masjid ia memanggil Imam Ahmad untuk mampir ke rukonya untuk beristirahat. Namun sang penjual roti ini tidak mengetahui bahwa yang ia ajak untuk beristirahat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dan akhirnya sang imam beristirahat di ruko dari penjual roti tersebut. Selama Imam Ahmad beristirahat di rukonya, sang penjual roti ini tidak memberikan sepatah kata pun kepada Imam Ahmad. Ia terus membuat adonan roti. Dan sembari beristirahat, sang Imam Ahmad bin Hambal ini memperhatikan bagaimana si penjual roti ini dalam membuat adonannya. Namun, ada satu hal yang membuat Imam Ahmad itu janggal dan ingin bertanya kepada sang penjual roti. Karena si penjual roti ini dalam membuat adonannya, ia selalu mengucapkan istighfar. Akhirnya dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya kepada sang penjual roti, "Bapak, kenapa selama mengadoni roti ini, Bapak itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat istighfar?" Nah, sang penjual roti ini pun akhirnya menjawab, "Tidak ada doa yang Allah tidak kabulkan untuk saya kecuali satu yang belum terkabulkan." Nah, Imam Ahmad semakin penasaran nih, doa apa yang belum dikabulkan oleh Allah untukmu, Pak? Kemudian si penjual roti menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika Imam Ahmad pun langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata dari istighfar Bapak ini yang mengantarkan saya untuk jauh-jauh dari kota saya menuju ke kota Basrah. Dan sang penjual roti pun mengucapkan takbir. Ia bersyukur, ia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mimpinya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal akhirnya terwujud. Nah, sahabat beriman, jadi selama bapak si penjual roti ini mengadon rotinya atau membuat roti, ia selalu mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Dari doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah, selalu dikabulkan. Jadi kita sebagai manusia boleh kok bermimpi, kita boleh menulis selis-selisan apa yang akan kita capai. Jangan menganggap semuanya itu nggak mungkin. Karena bagi Allah yang mustahil saja itu bisa terjadi. Untuk aku, kamu, dan kalian semua yang memiliki wishlist atau mimpi yang belum tercapai sampai detik ini, jangan patah semangat. Kita harus tetap berusaha dan jangan lupa berdoa memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita anggap itu nggak mungkin, bagi Allah ketika sudah kun fayakun pasti akan terjadi. Teruslah memperbaiki diri dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu di dunia, maka dekatilah siapa yang punya. Dan salah satu cara biar kita dekat sama Allah adalah dengan beristighfar. Karena dengan beristighfar, doa yang selalu kita panjatkan, insya Allah akan Allah kabulkan di waktu yang tepat, di waktu yang cepat menurut Allah untuk kita. Faktanya, istighfar itu dapat menembus doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dari apa yang disampaikan memberikan kita semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa share agar lebih bermanfaat, dan jangan lupa pula untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.